perlu kami mengingatkan kepada beberapa elit yang selama ini memainkan peran mengatasnamakan rakyat Papua untuk menghadirkan baik itu pemekaran provinsi maupun kabupaten. Salam jumpa lagi dengan saya Teddy Wakum dalam channel Papua Insight. Kali ini kita akan membahas tentang penolakan dari kawan-kawan mahasiswa terkait dengan daerah otonomi baru di Provinsi Papua. Kali ini sudah hadir bersama saya Ketua BEM Universitas Cendrawasih, Saudara Job Sutlai. Terima kasih sudah datang yang kedua kalinya ke studio Papua Insight. Kawan-kawan di rumah, sahabat Papua Insight, kita tahu bahwa persoalan pemekaran atau daerah otonomi baru di Papua menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Bahkan kalau kita mengikuti di berbagai pemberitaan bahwa elit-elit politik di Provinsi Papua sebagian juga kemudian secara terang-terangan menyatakan dukungan terhadap daerah otonomi baru di Papua. Dan sudah ada sinyal juga dari Menteri Dalam Negeri bahwa akan segera dilakukan daerah otonomi baru yaitu di Papua Selatan ya. Langsung saja Bung Yos, saya ingin mendengar dari Bung Yos langsung selaku Ketua BEM Universitas Cendrawasih, mengapa kawan-kawan ini menolak daerah otonomi baru yang didorong oleh pemerintah pusat maupun elit-elit yang ada di Provinsi Papua. Silakan. Baik, terima kasih. Pada prinsipnya memang kami menolak dengan berbagai macam alasan. Yang pertama, kita ketahui bahwa daerah otonomi khusus atau daerah otonomi baru itu diberikan atas dasar permintaan dari rakyat setempat. Mungkin dilihat dari karena ketertinggalan dari sisi pembangunan dan lain sebagainya, sehingga masyarakat mengusulkan untuk harus ada daerah otonom baru melalui DPRD atau DPRP. Tetapi hari ini kan kami melihat bahwa daerah otonom baru yang hari ini direncanakan atau diwacanakan oleh pemerintah pusat ini kan secara sepihak tanpa ada aspirasi dari rakyat yang muncul kemudian dari pusat langsung mau diberikan begitu. Sehingga ini menjadi pertanyaan kami, baik di kami mahasiswa Kuncen sendiri, kenapa sampai pemerintah pusat mau mendesak untuk harus ada daerah otonom baru semacam itu. Kalau kita berkaca dari pernyataan Mendagri sebenarnya ada 3 hal yang mendesak. Yang pertama kita lihat itu ada kenapa sampai perlu adanya daerah otonomi baru itu karena yang pertama itu berdasarkan analisis bidang intelijen. Kemudian yang kedua juga untuk menjaga situasi kondisi di Papua agar tetap kondusif dan aman. Kemudian yang ketiga juga itu adalah untuk mempercepat pembangunan di Papua. Lalu sebenarnya pertanyaan publik, apa alasan pemekaran Papua? Menurut Mendagri Tito Karnavian ada beberapa alasan. Kita lihat. Ya, ini adalah alasan disampaikan oleh Tito Karnavian. Pertama adalah analisis bidang intelijen, lalu yang kedua mempercepat pembangunan, dan juga yang ketiga menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Tapi dari beberapa alasan ini, pemerintah memfokuskan pada alasan yang paling utama adalah pemerataan pembangunan. Mengapa pemerataan pembangunan ini bisa lebih baik kalau adanya pemekaran di Papua Selatan? Karena pemerintah meyakini bahwa dengan adanya pemekaran Papua Selatan, diharapkan pelayanan publik ini bisa menjadi lebih baik dan pembangunan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat. Tapi kemudian yang dikemukakan adalah bahwa alasan yang
Tiga tadi itu untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi di seluruh di wilayah Papua, salah satunya itu Papua Selatan. Apakah itu menurut kawan-kawan BEM itu merupakan alasan yang tepat atau tidak? Kami berpikir ini sebuah alasan yang tidak logis, karena ketika kita sampaikan bahwa alasan pembangunan untuk mempercepat pembangunan di daerah, terlebih khusus di daerah Papua Selatan. Ini kan kita bisa lihat Papua Selatan dia punya kemajuan, perkembangan baik dari masyarakat, kemudian dari Papua Selatan ini kan daerah trans juga. Dari sisi pembangunan kita bisa melihat bahwa memang ya maju juga. Cuman kita melihat hari ini kondisi masyarakat Papua Selatan hari ini, apakah mereka memang benar-benar mereka mengisi pembangunan Papua Selatan itu sendiri atau tidak? Karena hari ini saja anggota DPR yang masuk di Papua Selatan, terutama di Merauke itu kan hanya 4 orang asli Merauke saja. Ini kalau ketika dikasih kepercayaan untuk menjadi sebuah provinsi, apakah memang benar rakyat asli teman-teman dari Merauke, tapi juga beberapa wilayah yang tergabung dalam Papua Selatan ini, apakah mereka sendiri yang akan mengisi pembangunan itu atau ke orang luar yang akan datangkan untuk mengisi pembangunan? Berarti kawan-kawan lebih lihat bagaimana kehadiran negara, dalam hal ini pemerintah, untuk bagaimana masyarakat asli Papua itu yang harus kemudian dikedepankan, karena ini adalah otsus ya. Benar. Seperti begitu. Sebenarnya kalau kita bicara persoalan persyaratan yang harus dilengkapi untuk satu wilayah daerah otonomi baru, itu kan sebenarnya ada dua hal itu. Yang pertama ada syarat teknis dan juga ada syarat administratif. Kalau kita nilai dari syarat administratif, misalkan kalau kita mau pengajuan daerah otonomi baru, itu kan harus ada persetujuan dulu. Kalau misalkan provinsi, harus ada persetujuan dari DPR, DPR kabupaten pertama, kemudian DPR kota, para bupati, kemudian naik ke tingkatan DPR provinsi, kemudian naik lagi harus ada persetujuan gubernur, karena kita otsus di Papua, jadi harus juga mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan dari MRP, Majelis Rakyat Papua, kemudian baru terakhir di KEK Mendagri ya. Tapi kalau kita lihat misalkan kemarin ada muncul keinginan untuk ada DOP baru, yaitu Pegunungan Tengah ya, kalau saya tidak salah. Kemudian Papua Selatan. Kalau Bung Yus melihat dari dorongan-dorongan untuk daerah otonomi baru ini, apakah itu sudah sesuai dengan syarat administratif atau tidak? Karena kita lihat kan ada pernyataan gubernur juga yang menyatakan bahwa tidak perlu ada daerah otonomi baru. Tapi ini kemudian ada elit-elit politik di Pegunungan Tengah juga kemudian sepakat para bupati untuk mendorong provinsi Pegunungan Tengah ya. Itu kira-kira menurut dari analisa Bung Yos sendiri bagaimana sebenarnya? Kalau kita katakan bahwa ini apakah sudah memenuhi daerah syarat administratif atau tidak. Saya pikir salah satu contoh konkretnya itu apakah penduduknya memenuhi syarat atau tidak. Penduduknya kan kalau kita melihat kenyataan itu kan tidak lebih dari 1 juta juga kalau di wilayah pegunungan. Pegunungan Tengah khususnya. Saya pikir dari sisi penduduknya itu saja sudah tidak memenuhi syarat administratif. Apalagi dengan syarat yang lain, saya pikir itu sudah tidak memenuhi lagi. Kan itu kan yang tadi Bung bicarakan, kita bicara itu persoalan secara teknis ya. Kalau kita lihat dalam undang-undang daerah otonomi baru itu. Yang pertama kan kita bicara persoalan kemampuan ekonomi, kemudian potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat, kemudian kemampuan keuangan dan juga rentang kendali. Kalau kemudian kita berkaca kembali ke daerah-daerah didorong untuk menjadi daerah otonomi baru, apalagi dalam situasi pandemi ini kan. Kan kita tahu nih bahwa hari ini pemerintah juga mengalami persoalan finansial, persoalan keuangan.
Tetapi kemudian Papua itu kayak terkesan dipaksakan untuk menjadi daerah otonomi baru. Padahal di atas itu kita juga tahu bahwa ada moratorium bahwa untuk sementara daerah-daerah yang sedang mengajukan diri untuk menjadi daerah otonomi baru ya di Indonesia itu harus ditunda dulu mengingat situasi Indonesia dalam keadaan yang kurang bagus. Tapi kalau kita berkaca ke Papua dengan melihat tadi saya sudah mengatakan pernyataan dari Mendagri bahwa ada 3 hal tadi. Yang pertama ada analisis bidang intelijen, yang kedua untuk persoalan situasi keamanan, dan yang ketiga adalah mempercepat pembangunan. Kalau dari hal-hal ini, kalau secara pandangan Bung Yop sendiri, kenapa kemudian dipaksakan Papua untuk harus ada daerah otonomi baru? Saya pikir ini hanya kepentingan segelintir orang. Ya, okay. Analisis intelijen itu tidak harus menjadi syarat utama atau menjadi alasan utama untuk mengambil keputusan bahwa di daerah Papua itu harus ada daerah otonom baru. Karena yang menjadi alasan intelijen untuk Papua menjadi daerah otonom baru ini, saya pikir ini hanya strategi mereka untuk bagaimana meredam isu-isu yang saat ini muncul dari akar rumput, tapi juga dari kami mahasiswa dan semua elemen yang mengatakan bahwa dari keberlangsungan Otsus selama 20 tahun di tanah Papua itu memang tidak mensejahterakan rakyat begitu. Sehingga ini ada isu pemekaran yang muncul begitu. Sesungguhnya ini hanya untuk meredam isu yang lain. Isu yang lain sebenarnya ya. Ya karena begini, kalau kemudian kita bicara secara logika ya, Papua ini kan daerah Otsus dan kita tahu dalam presentasi Badan Pusat Statistik Nasional bahwa Papua dan Papua Barat mendapat peringkat paling termiskin di Indonesia kan. Ini artinya bahwa ada sesuatu yang tidak beres di Papua. Ini entah itu bicara persoalan korupsi kah atau mungkin persoalan good governance kah, seperti gitu. Dan ini sebenarnya yang menjadi perhatian dan poin penting untuk dibenahi. Kalau kemudian kita lihat bicara masalah kemampuan ekonomi di Papua, kalau kemudian kita bicara persoalan secara teknis ya untuk dimajukan sebagai daerah otonomi baru. Nah, kemampuan ekonomi kan kita bisa lihat di Papua ini apa sih yang kemudian bisa dikatakan bahwa dia mampu untuk menjadi daerah otonomi baru berdasarkan kemampuan dari daerahnya secara ekonomi. Jangan kita lihat hari ini bahwa Papua terus disuntik dana Otsus. Ini artinya menunjukkan secara jelas, secara logika, secara fakta bahwa sebenarnya tidak layak sebenarnya. Ya, yang pertama, yang kedua bicara masalah potensi daerah. Potensi daerah juga kan banyak yang kita tidak kelola dan kita tidak melihat bagian-bagian itu. Dan kita harus akui bahwa hari ini Papua dan Papua Barat jadi daerah yang paling termiskin di Indonesia, meskipun dengan kucuran dana pada kemarin kita sudah bahas persoalan otonomi khusus dengan dana yang begitu besar. Jadi menurut saya juga secara pribadi saya juga kemudian melihat, saya juga sendiri bertanya, kenapa kemudian dipaksakan untuk menjadi daerah otonomi baru padahal secara jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan. Tapi kemudian saya juga agak sedikit melihat ada sesuatu yang aneh begini. Kan secara aturan bahwa kalau ketika pengujian daerah otonomi baru harus ada tadi kita bicara masalah syarat administratif, harus ada persetujuan dari gubernur maupun MRP dan DPRP. Kalau kita dari berbagai pernyataan terakhir bahwa mereka ini kan kemudian sudah menyatakan tidak ada. Tapi kalau kita lihat di dalam sekarang pembahasan revisi Otsus itu kemudian mereka mengatakan bahwa karena ini tidak diatur sehingga mereka akan mengatur satu pasal khusus yang mengatakan bahwa sebenarnya daerah Otsus itu bisa langsung diakomodir dari pusat. Ini menurut kawan-kawan ini bagaimana? Ini semacam ada pemaksaan kehendak dari pusat terhadap Papua atau situasi realitas hari ini di Papua atau bagaimana? Yang tadi seperti Pak sudah katakan hanya ada kepentingan dari sebagian orang saja untuk mendorong daerah otonomi baru di tanah Papua. Ya, saya pikir ini membuktikan bahwa ada sebuah ketidakpercayaan orang Jakarta terhadap orang Papua, terlebih khusus kepada gubernur, DPRP dan MRP. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ketika Jakarta mempercayai MRP, DPRP, otomatis
yang hari ini membuat permasalahan bahwa DOP itu diusulkan oleh MRP, DPRP, dan gubernur. Ini menjadi syarat utama untuk Jakarta menjadi pertimbangan. Tetapi karena hari ini menjadi kontradiktif antara Jakarta dengan pemerintah Papua, akhirnya Jakarta mau mengambil keputusan sendiri untuk bagaimana mengarahkan orang Papua itu semaunya Jakarta begitu. Akhirnya hari ini Jakarta langsung memutuskan kalau dalam revisi Otsus itu tidak akan diatur lagi pada pasal yang mengatur daerah otonomi baru itu dimekarkan berdasarkan pertimbangan dari MRP, DPRP, dan gubernur. Padahal kan kita tahu bahwa kita Papua kan udah ada punya Undang-Undang 21 tahun 2001. Seharusnya Jakarta menghargai Papua. Karena kalau kita lihat juga di dalam kemarin kan saya lihat juga ada ancaman dari MRP mengatakan mereka akan gugat pemerintah Indonesia kalau kemudian memaksakan kehendak. Karena memang kalau kita lihat dalam Undang-Undang 21 juga kan jelas itu kan yang dibatasi itu kan cuma persoalan misalkan bidang peradilan, agama, politik luar negeri, pertahanan keamanan, kebijakan fiskal moneter ini kan sedangkan yang lain-lain itu kemudian diatur oleh pemerintah daerah Provinsi Papua sendiri. Ini kan kemudian tadi saya juga sepakat juga dengan apa yang dikatakan scam, sepertinya timbulnya distrust. Tapi satu sisi lagi kita lihat bahwa kemarin kalau kita berkaca pada pemberitaan nasional, ada tudingan-tudingan dari Menko Polhukam mengatakan bahwa banyak elit politik di Papua yang kemudian melakukan korupsi ini kan kita bicara persoalan good governance kenapa kalau menurut Bung Yop sendiri lebih pentingkah kita bagaimana mengatur birokrasi yang baik menata birokrasi pemerintahan yang lebih baik yang bebas dari korupsi atau memaksakan daerah otonomi baru di Papua padahal di atas situasi di mana Papua hari ini belum layak menjadi daerah otonomi baru berdasarkan kalau kita mengacu pada aturan perundang-undangan yang ada seperti begitu. Baik, saya pikir pemerintah pusat setidaknya harus lebih fokus pada untuk bagaimana menurunkan angka kemiskinan di tanah Papua dan Papua Barat yang sudah di urutan yang seperti itu. Sehingga saya pikir pemerintah pusat itu bagaimana memikirkan untuk bagaimana membangun masyarakat, membangun pembangunan yang saat ini selama ini belum berjalan untuk bagaimana meningkatkan angka kemiskinan tanah Papua maupun Papua Barat yang ada pada berapa tadi angka kemiskinan yang kalau di data statistik kemarin itu Badan Pusat Statistik Nasional itu Papua dan Papua Barat paling tinggi. Saya pikir itu saya pikir itu yang paling penting untuk pemerintah pusat menurunkan itu data itu supaya bagaimana Papua juga bisa sama dengan daerah lain. Jadi kita harus lebih mengutamakan bagaimana memperbaiki birokrasi membangun mempercepat pembangunan baik itu di kesehatan, pendidikan. Karena kalau kita bicara lebih fokus ke kesehatan dan pendidikan ini juga sangat menyedihkan di pedalaman ini. Saya pikir ini yang lebih paling penting untuk bagaimana menyiapkan SDM juga untuk bagaimana mereka bisa menerima apabila ada daerah DOP yang baru, biarkan mereka yang isi kalau sudah siap SDM-nya begitu. Karena kan kalau kita bicara persoalan daerah otonomi baru kan harus ada dana yang besar untuk membangun infrastruktur lagi kan di daerah daerah otonomi baru gitu. Kawan-kawan Uncen itu sudah tegas menolak daerah otonomi baru terakhir saya ingin dengar closing statement yang kawan-kawan dari BEM Uncen sampaikan berkaitan dengan penolakan DOP ini. Perlu kita perhatikan dan perlu kami mengingatkan kepada beberapa elit yang selama ini memainkan peran mengatasnamakan rakyat Papua untuk menghadirkan baik itu pemekaran provinsi maupun kabupaten ini. Saya berharap ini bisa dihentikan. Kita mendengarkan aspirasi rakyat yang mayoritasnya mereka inginkan apa? Apakah mereka menginginkan pemekaran itu atau tidak? Apabila pemekaran itu ada pun, siapa yang mau mengisi? Apakah kita datangkan dari orang luar, kemudian mereka mengisi pemekaran?
daerah otonom baru, ataukah pemekaran itu hadir untuk orang Papua, untuk mereka yang isi? Kalau memang orang Papua belum siap, saya pikir kita tidak perlu dipaksakan. Kita fokus saja membangun sumber daya, menyiapkan sumber daya manusianya agar mereka mampu untuk mengisi semua kekosongan yang ada di Papua maupun Papua Barat. Terima kasih ya, Bung Yop. Saya pikir itu pernyataan yang jelas sekali bahwa ini kemudian menjadi sebuah harapan, ya, sebuah keinginan dari kawan-kawan BEM Universitas Cendrawasih agar segera kepada para elit politik di Papua untuk menghentikan usaha-usaha untuk ke daerah otonomi baru. Tapi bagaimana kembali fokus kepada pembangunan yang hari ini menjadi persoalan penting di atas tanah Papua. Ya. Oke, mungkin begitu saja. Terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekali lagi buat kawan-kawan di rumah yang belum subscribe channel ini, tolong di-subscribe, dan yang paling penting juga adalah kita share ya pemikiran-pemikiran kritis ini, pemahaman ide-ide yang baik ini agar ini menjadi pemahaman bersama, menjadi konsumsi publik, dan harapannya bisa membuat perubahan-perubahan yang lebih baik lagi di atas tanah Papua. Dan itu saja dari kami. Bung Yop, sekali lagi terima kasih sudah hadir dalam studio Papua Insight. Dan sekali lagi saya selalu katakan bahwa suara mahasiswa adalah suara rakyat. Dan kami sangat terbuka, Papua Insight sangat terbuka untuk kawan-kawan mahasiswa. Apabila ingin menyampaikan pandangan-pandangan kritis kalian, silakan datang dan kita berdiskusi bersama, membahas bersama. Mungkin begitu. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Bye. Bye.